Halo, selamat datang di program Gudang Buah Diandra. Saya akan menjelaskan alur dari program Gudang Buah yang sudah dibuat untuk proyek Capstone Purwadika Data Science. Gudang buah ini memiliki 6 buah menu atau fungsi dan juga dengan satu main menu sebagai menu utama. Sebaik saya akan jelaskan satu persatu menu yang sudah dibuat. Menu pertama adalah yang sudah dibuat yaitu menu untuk cek stok gudang, di mana kita bisa mengecek item dan juga jumlah dari stok dari item tersebut di gudang. Yang kedua adalah menu untuk menambahkan kuantiti buah di dalam gudang. Dan yang ketiga adalah menu untuk mengurangi buah yang ada dalam gudang. Yang keempat adalah menu untuk menambahkan buah baru di dalam gudang. Dan yang kelima adalah program untuk menghilangkan buah atau delete buah dari gudang. Dan yang terakhir adalah untuk menutup aplikasi. Baik, untuk penjelasan yang pertama kita coba run terlebih dahulu programnya agar lebih jelas. Baik, ketika kita run programnya, maka akan muncul main menu di sini, di mana kita bisa memasukkan pilihan menu yang kita inginkan untuk dapat kita lakukan. Kita mulai dari menu yang pertama, yaitu cek stok di gudang. Saya ketik satu, lalu enter. Nah, inilah stok buah yang ada di gudang, di mana kita sudah definisikan di awal bahwa terdapat 3 buah stok awal. Fungsi ini adalah untuk dipanggil melalui fungsi def check stock, di mana kita akan print stok buah di dalam gudang yang ada di sini. Kemudian jika memang ternyata dictionary-nya itu kosong, maka sistem atau program akan mengeluarkan input print gudang kosong. Tapi jika terdapat suatu value dalam dictionary gudang buah, maka akan dilakukan program for di mana buah dan jumlah di dalam gudang buah items ini akan kita print. Nah, sehingga for buah, yaitu jumlah buah dan juga jumlah dalam gudang ada sebanyak 3, maka kita print 3 kali, yaitu print f buahnya apa, yaitu misalkan yang pertama apel, di sini apel, lalu jumlahnya adalah 20. Kita definisikan di sini ada buah dan jumlah, di sini ada buah dan jumlah. Jadi kita mendefinisikan yang pertama adalah buahnya dan jumlahnya adalah yang dictionary-nya. Maka di sini juga akan keluar stok buah di gudang sebanyak apel sebanyak 20 buah, jeruk sebanyak 15 buah, dan mangga sebanyak 10 buah. Oke, baik. Kita masuk ke penjelasan yang kedua yaitu menambahkan buah di dalam gudang. Ini dilakukan dengan memanggil fungsi def tambah item. Jadi di fungsi ini kita coba misalkan nomor 2 ya. Kita akan masukkan input nama buah yang ingin ditambahkan. Ada penjagaan is alpha, yaitu harus alfabet. Kalau nggak dia nama buah itu tidak valid. Lalu kalau misalkan itu berhasil kita masukkan, contoh misalkan apel. Nah, di sini ada masukkan jumlah apel yang ingin ditambahkan. Nah, di sini ada beberapa penjagaan juga, di mana yang pertama adalah harus digit, jadi harus integer. Kalau misalkan tidak dia akan tidak valid atau misalkan negatif gitu ya, kita juga tidak bisa memasukkan angka negatif. Nah, setelah itu ada penjagaan juga dari buah apel ini dicek apakah ada nggak di gudang buah apel itu. Kalau misalkan ada, maka dia akan langsung menambahkan jumlah tersebut. Kalau tidak ada, maka kita tambahkan sebagai item baru. Nah, kita coba misalkan 5 buah apel ya. 5 buah apel ditambahkan berhasil. Jadi di sini 5 buah apel berhasil ditambahkan. Dan kalau misalnya kita cek stok di gudangnya, maka stok apel sudah bertambah menjadi 25 buah. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan fungsi mengurangi buah di dalam gudang. Ini dilakukan dengan memanggil def kurangi item. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu misalkan nomor 3 gitu ya. Nah, masukkan nama buah yang ingin dikurangi. Ada penjagaan yang pertama yaitu apakah buah itu ada dalam gudang atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, maka akan dibilang bahwa buah tidak ditemukan di gudang, tidak bisa dikurangi. Kalau misalkan ada, maka dia akan memasukkan jumlahnya yang akan dikurangi. Misalkan tadi apel, oh, nah di sini ada penjagaan berikutnya untuk kuantitinya yaitu harus bentuknya digit sama kayak tadi. Kemudian jumlahnya juga tidak boleh negatif. Jika itu sudah dipenuhi, maka akan dicek apakah jumlahnya lebih besar daripada jumlah stoknya. Kalau lebih besar daripada jumlah stoknya, maka akan langsung di-delete dan stok buahnya akan habis dan dihapus dari gudang. Kalau misalkan masih ada sisa,
maka kita akan mengurangi jumlah buahnya. Misalkan kita kurangi sebanyak 3 buah gitu ya. Nah, maka 3 buah apel berhasil dikurangi. Kita lihat stoknya, stok apel menjadi 22. Seperti itu. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan menu nomor 4, yaitu menambahkan buah baru di dalam gudang. Jadi ini buah yang tidak ada dalam gudang gitu ya. Kita masukkan 4, nah maka akan masuk input buah di mana kita memasukkan nama buah baru, itu didefinisikan sebagai variabel buah. Ada dua penjagaan di sini. Yang penjagaan pertama itu adalah alfabetnya, bahwa jika dimasukin misalkan angka, maka dia tidak bisa. Jadi nama buah tidak valid, tapi kalau misalkan sudah benar alfabet juga dicek apakah buah tersebut sudah ada di gudang atau belum gitu ya. Nah, jika sudah ada di dalam gudang, maka akan keluar buah tersebut sudah ada di dalam gudang. Tapi jika tidak ada, maka dia akan masuk untuk menjumlahkan input kuantitinya. Nah, baik, saya coba misalkan yang belum ada itu pisang, atau kita yang udah ada dulu deh, apel. Apel tadi sudah ada kan? Nah, maka apel sudah ada dalam gudang, bukan buah baru. Bisa tambahkan lagi, misalkan pisang. Nah, di sini sudah ada masukkan jumlah stok awal untuk pisang. Di sini masukkan jumlah stok awal untuk pisang. Dan di sini ada penjagaan di mana dia digitnya, apa namanya, yang input harus berupa digit. Kalau tidak, dia akan jumlah tidak valid. Lalu dia juga tidak boleh lebih kecil daripada 0. Karena kalau misalkan lebih kecil, jumlahnya tidak boleh negatif. Jika itu dua kriteria tersebut dipenuhi, maka kita akan memasukkan jumlah awal dari stok tersebut. Misalkan stok tersebut misalkan awalnya 5 gitu ya. Nah, maka 5 buah baru pisang berhasil ditambahkan dengan stok 5 buah. Buah baru pisang berhasil ditambahkan dengan stok 5 buah. Seperti itu. Lalu di menu yang terakhir, yaitu yang menu yang kelima, menghilangkan buah di gudang, di mana kita misalkan ingin mendelete seluruh buahnya dalam gudang gitu ya. Ini adalah menu yang kelima. Ini di fungsi hapus item. Nah, fungsi hapus item ini kita pertama masukkan dulu nama buah yang ingin dihapus. Dan jika memang ada nama buah tersebut, maka langsung akan di-delete seluruh data dari buah tersebut. Tapi jika tidak ada buahnya, maka ada penjagaan untuk buah tersebut tidak ditemukan di gudang. Nah, kita coba tidak ada dulu ya, misalkan apa ya, sirsak gitu ya. Terus, oh sirsak tidak ditemukan di gudang. Oke, baik misalkan tadi ada apa, pisang yang ada ya. Nah, pisang sudah dari gudang, kita cek stoknya, maka pisang sudah tidak ada lagi dalam gudang, seperti itu. Misalkan kita mau menghilangkan mangga gitu ya. Mangga, maka kalau kita cek stoknya, mangga sudah tidak ada lagi dalam gudang. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ini fungsi main menunya. Jadi di sini kita pakai while true. Jadi selama dia true, maka akan keluar menu pilihannya 1 sampai 6 yang ini. Dan jika satu stoknya, jika kita pencet satu, maka dia akan definisikan ke cek stok gitu ya. Tadi cek stok sudah bisa. Nomor 2 tambah item, nomor 3 kurangi item, nomor 4 tambah buah baru dan hapus item. Dan nomor 5 hapus item. Kalau 6 maka dia akan break, jadi true-nya ini jadi false, maka aplikasi ditutup. Lalu ditutup terima kasih. Tapi kalau misalkan di luar kriteria 1 sampai 6 ini, maka akan ada pilihan tidak valid. Kita coba misalkan 7 pilihan tidak valid atau yang lain gitu ya, pilihan tidak valid. Silahkan masukkan angka 1 sampai 6. Nah, kita pencet 6, maka menu ditutup dan terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari program eh, gudang buah gitu yang sudah saya buat dan penjelasan alur dari program tersebut. Terima kasih.